Perkenalkan, nama saya Minawati. Saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang distorsi pasar. Yang pertama, pasar. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Kemudian, aktivitas yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan produsen dan konsumen. Masing-masing dari mereka memiliki peranan penting terhadap pembentukan harga dalam pasar. Kemudian yang dimaksud dengan distorsi pasar adalah gangguan yang terjadi atas kondisi ideal mekanisme pasar yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak tertentu. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh pelaku pasar untuk mencari keuntungan dengan cepat dan di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Kemudian, distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam pasar. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk dari distorsi pasar ini, yaitu ikhtikar atau penimbunan. Ikhtikar ini sering diartikan sebagai penimbunan barang dengan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan di atas harga normal, atau ia hanya menjual sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Ikhtikar seringkali diartikan sebagai monopoli, padahal sebenarnya ikhtikar tidak identik dengan monopoli. Kegiatan yang masuk dalam ikhtikar apabila mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok, kemudian jual barang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga normal sebelum terjadinya kelangkaan, lalu mengambil keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada keuntungan yang normal sebelum terjadinya kelangkaan tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah termasuk dalam kategori kegiatan ikhtikar atau penimbunan barang. Dalam hukum Islam melarang adanya perbuatan ikhtikar dan hukumnya haram. Kemudian dalam hadis mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan penimbunan maka ia berdosa. Baik, selanjutnya kita masuk dalam kasus yang terjadi dalam lapangan. Yang pertama, penimbunan barang sembako atau bahan pokok kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi kenapa? Dikarenakan stok yang semakin menipis dan khawatirnya masyarakat terhadap bahan pangan yang semakin menipis dikarenakan adanya wabah corona tersebut. Adanya penimbunan bahan pokok seperti bawang putih, kemudian alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan alat-alat kesehatan lainnya. Dalam kasus ini, pada saat ini terjadi dikarenakan wabah virus corona yang semakin menyebar. Adanya keadaan masyarakat berbondong-bondong membelinya dengan cara membeli sebanyak-banyaknya dan menimbunnya. Maka dari itu, stok yang ada di pasaran semakin menipis dan tidak ada. Namun, banyak warga yang kesulitan memperoleh masker sebab banyak toko hingga pusat perbelanjaan kehabisan stok persediaan. Di sisi lain, kelangkaan masker dimanfaatkan sebagian orang untuk mencari keuntungan. Ikhtikar dilarang dalam Islam. Ikhtikar diharamkan jika mengandung unsur kezaliman, sehingga barang yang biasanya murah menjadi sangat mahal harganya karena terjadinya kelangkaan barang tersebut di pasaran. Namun, menimbun barang untuk konsumsi diperbolehkan dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Jadi, dalam kasus tersebut itu termasuk dalam penimbunan barang dan ikhtikar. Jadi dalam Islam melarang semua umat muslim untuk tidak melakukan ikhtikar dikarenakan itu merugikan orang lain.
sejelek-jeleknya hamba adalah seorang penimbun. Jadi dalam Islam pun menjelaskan atau memberitahukan bahwa ikhtikar itu tidak baik dan itu dosa. So, kesimpulannya adalah setelah kita mengetahui bahwa ikhtikar ini sangat merugikan orang lain dan dalam Islam pun dilarang melakukan kegiatan ini. Jadi untuk kedepannya setelah kita mengetahui ini, kita dapat atau bertindak bahwa yang dilakukan itu tidak baik. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.